Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Selasa, 8 Februari 2022. Pekan biasa kelima. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab pertama Raja-Raja, bab 8, ayat 22 sampai dengan 23, 27 sampai dengan 30. Mazmur bab 84 ayat 3 sampai dengan 5, 10 sampai dengan 11, dan Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah,' maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adat
istiadat dan perintah Tuhan. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Berhadapan dengan hukum dan peraturan, Yesus ingin menanamkan dasar yang kuat. Yesus ingin mengingatkan semua orang bahwa hukum yang dibuat oleh manusia haruslah lahir dari hukum Allah sendiri, yakni hukum kasih. Jika ada hukum dan peraturan yang menyusahkan manusia, maka harus ditinjau kembali. Dengan tegas, Yesus mengkritik semua orang yang meremehkan hukum Allah dan mementingkan aturan manusia. Apalagi peraturan itu hanya menguntungkan sebagian orang. Hal seperti ini, Yesus tidak ingin kompromi. Contoh paling nyata adalah pembatalan kewajiban anak terhadap orang tua. Di Israel, setiap anak harus mempersembahkan korban kepada Allah. Korban itu berupa harta benda milik keluarga. Bila harta itu sudah dipersembahkan, maka dia tidak bertanggung jawab atas keselamatan dan kelangsungan hidup orang tuanya. Demi adat istiadat, anak itu membiarkan orang tuanya tidak terawat dan mati. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sering kita menemukan berbagai aturan yang mencekik dan lebih berat daripada peraturan Allah sendiri. Akibatnya, banyak penderitaan dan ketidakadilan karena peraturan yang menindas itu. Kita dipanggil untuk berani mengutamakan kasih Allah. Kita tidak perlu takut bila ada benturan atau perlawanan yang menghalangi kasih Allah. Inilah saatnya kita mewujudkan perintah utama Allah, yakni membagi kasih yang kita miliki kepada yang lain. Mari kita berani untuk melawan arus dunia yang begitu deras ini. Saudara, duduklah bersimpu di hadapan Tuhan dengan tangan terbuka. Rasakan kehadiran Tuhan dan pancaran kasih-Nya yang menyejukkan dirimu. Berbicaralah kepada Tuhan yang hadir di sini, agar Ia menjadikan Anda pribadi yang taat pada kehendak-Nya dan setia berbuat kasih. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, semoga mataku semakin terbuka akan kasih-Mu, sehingga mampu membedakan segala sesuatu yang menjauhkan aku daripada-Mu. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat Hari Rabu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus.